Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan juga teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kelompok 9 diberikan kesempatan untuk menyampaikan pematerian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Rita Haryati yang bertugas sebagai moderator pada diskusi materi manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, di sini saya tidak sendiri namun ditemani oleh dua rekan saya yaitu Sabina Eka Gianti dan juga Muhammad Zakian Ramadan. Sebelum ke pematerian, izinkan saya untuk memaparkan apa sih yang akan dibahas pada diskusi presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, lalu ada manajemen tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, lalu ada tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan, jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan, aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Apa sih tenaga kependidikan itu? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003, Pasal 1 Ayat 5 dan 6, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, seorang pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai seorang guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususan serta partisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pengertian pendidik juga dapat dibagi dua, yaitu dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Pendidik dalam arti luas adalah seluruh orang yang berkewajiban membina siswa. Nah, pada arti sempit adalah pendidik merupakan seorang yang sengaja disiapkan sebagai pengajar atau disebut juga dosen atau guru. Yang selanjutnya adalah manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Arti manajemen sendiri adalah mengatur atau mengolah. Konsep kata manajemen dapat diartikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan juga pengawasan. Maka, dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dimulai dari mulai tenaga pendidik itu masuk ke dalam dunia kerja, kemudian diberhentikan melalui proses-proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, pengembangan, kemudian pemberhentian. Baiklah, itu tadi pengertian dari tenaga pendidik dan juga manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005, tugas Ditjen PMPTK atau Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal. Adapun fungsi Ditjen PMPTK yaitu yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu selanjutnya terdapat tujuan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara umum, yaitu dapat memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan ketenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Selanjutnya, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Lalu,
mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat. Materi selanjutnya yaitu tugas dan fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas pendidik dan tenaga kependidikan tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39. Yaitu yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dalam satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, lalu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, secara profesional, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Antara lain, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani. Lalu, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Terdapat pula hak dan kewajiban para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hak mereka yaitu yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Lalu, adapun kewajiban mereka yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis. Yang pertama ada tenaga struktural, yang merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum, pemimpin yang bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Yang kedua, tenaga fungsional. Merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang terakhir, tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaannya pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administrasi. Baik, materi selanjutnya saya serahkan pada presentator selanjutnya. Baik, materi berikutnya yaitu aktivitas manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Aktivitas manajemen tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Di negara kita, status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan dibagi menjadi dua, yaitu non-PNS dan PNS, dan berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Penyusunan kebutuhan tenaga dilakukan untuk menjawab pertanyaan pegawai yang dibutuhkan dan mengetahui jumlah tenaga dan kualifikasi yang diperlukan pada setiap unit organisasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dan yang kedua, ada seleksi. Seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Yang ketiga ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kerja. Berdasarkan definisi di atas, manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan itu meliputi diantaranya: yang pertama ada fungsi esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan.
Dan yang kedua, seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidikan dan kependidikan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana tenaga kependidikan dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja yang ada sekarang. Selanjutnya, yang keempat, ada pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi adalah suatu program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah. Dengan tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, serta disiplin. Dan yang kelima ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Fungsi pemberhentian harus mendapatkan perhatian serius dari pemimpin. Pemberhentian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP yang berbunyi berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikan kepada organisasi. Baik, untuk materi berikutnya saya berikan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan presentator. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada akhir presentasi kali ini. Jadi, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan segenap aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari proses perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai akhirnya diberhentikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan pelatihan atau pengembangan, hingga akhirnya diberhentikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya pada konteks berbisnis. Di dunia pendidikan, tujuan ini merupakan lebih mengarah kepada pengembangan pendidikan agar lebih bermutu. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.